Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarno dari PT Permata Hijau Khatulistiwa. Kali ini kita akan belajar bersama untuk mengupas kegiatan yang ada di dalam hutan tanaman industri, yaitu tentang merencanakan pemanenan hutan kayu. Ini agak batuk-batuk ini. Mohon maaf. Oke, langsung saja. Mungkin di dalam merencanakan pemanenan hutan kayu, kayu yang ada di HTI. Terus apa sih HTI itu? HTI itu adalah hutan tanaman industri, merupakan hutan yang dikelola oleh kelompok industri kehutanan dengan sistem silvicultura guna meningkatkan potensi dan kualitas hutan untuk memenuhi kebutuhan industri hasil hutan. Nah, ini ada di Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia nomor P62 tahun 2019. Nah, terus apa tujuannya? Tujuannya HTI adalah tujuannya itu ada 3 tujuan yang gambaran yang paling besar itu ada 3. Yang pertama adalah menunjang pengembangan industri hasil hutan dan menambah devisa negara, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kualitas hutan dan lingkungan. Terus yang ketiga, menyediakan lapangan usaha dan lapangan kerja. Jadi adanya HTI itu untuk menunjang pengembangan industri hasil hutan dan menambah devisa negara. Devisa negara itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kualitas hutan dan lingkungan. Yang ketiga, untuk sumber daya, ini menyediakan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan. Terus apa aja prosesnya itu bagaimana itu? Kalau ini menurut gambaran umum prosesnya itu seperti ini. Nah, pertama itu hutan produksi non proaktif, ini yang tidak aktif ya, itu PBPH, itu perizinan berusaha, persiapan lahan, pembibitan. Nah, di perizinan berusaha ini PBPH ini kita dapat yang namanya RKU dan RKT. Nah, setelah PBPH itu ada persiapan lahan, nah, pembibitan. Ya, pembibitan ini penanaman, perawatan, pemanenan, dan pemasaran. Itu dia rantainya berputar terus. Kalau yang di HTI kegiatannya adalah seperti itu. Nah, untuk dapat memulai kegiatan perencanaan pemanen hutan tanaman industri kayu PAP, kita perlu mempersiapkan dokumen administrasi. Ada beberapa ini ya. Nah, contohnya berupa perizinan RKT, TPK, TPN, registrasi, P3KB, P2LHP, FA, KBK, dan lain-lain. Banyak masih itu. Dan yang B itu SPK, kegiatan pemanenan hutan kayu PAP dilakukan berdasarkan kontrak kerja. Jadi SPK ini kegiatan pemanenan HTI kayu PAP dilakukan berdasarkan kontrak kerja. Terus B, berita acara. Terus HOA, update dan monitor harvesting in progress. Nah, apa sajakah prinsipnya? Prinsip dasarnya atau wewenang dan tanggung jawab pemanenan hutan tanaman industri itu ada 4. Nah, yang pertama, prinsipnya adalah harvesting manager memiliki tanggung jawab untuk menyeluruh bahwa operasi pemanenan kayu hutan tanaman dilakukan untuk memenuhi standar dan target produksi, spesifikasi perencanaan kebutuhan, keselamatan dan sarana konservasi dan aliran air tidak rusak, erosi tanah dan konveksi diperkecil, dan perolehan kayu dimaksimalkan. Estate harvesting manager juga bertanggung jawab untuk berkomunikasi SOP kepada anggota, yaitu estate harvesting. Terus yang kedua,
Escape harvesting bertanggung jawab untuk menjamin bahwa harvesting direncanakan untuk memenuhi standar SOP, standar atau SOP dan target produksi. Yang ketiga itu estate planner bertanggung jawab atas penandaan, pembatasan dan penyesuaian kembali terhadap batas-batas kompartemen menurut rencana planning (HO), membuat perencanaan mikro yang akan dijalankan untuk memenuhi produksi, sasaran keselamatan dan konservasi. Nah, terus menjamin bahwa area yang dipanen memenuhi kriteria yang ditetapkan pada laporan serah terima kompartemen untuk diserahkan kepada Departemen Plantation. Jadi kalau sudah dipanen, sudah BLC, itu nanti diserahkan ke Plantation untuk dilakukan penanaman kembali. Yang selanjutnya yang keempat adalah asisten harvesting bertanggung jawab menjamin bahwa operasional harvesting mengikuti prosedur. Jadi semua harus mengikuti aturan atau prosedur. Terus kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu perencanaan pemanenan atau perencanaan pemanenan ini harvesting plan. Nah, ini ada gambarannya, ini ada 8 poin. Nah, yang pertama kondisi areal, tipe hutan dan sistem kerja. Yang kedua infrastruktur jalan. Infrastruktur itu meliputi jalan kanal, jembatan, TPK, TPN, kantor, dan lain-lain. Rencana yang ketiga rencana areal tebangan sesuai RKT. Nah, ini areal tebangan yang ini sesuai RKT. Kalau belum nggak sesuai dengan RKT nggak boleh, nanti kita kena sanksi. Terus kita harus merencanakan juga berapa jumlahnya tenaga untuk penebangan yang kita butuhkan untuk tenaga untuk tebangan. Dan yang kelima kebutuhan alat ekskavator, tampan besi, senso dan lain-lain itu juga kita harus rencanakan berapa kebutuhannya. Rencana terus BBM juga. Terus perencanaan loading dan kebutuhan armada angkutan itu harus kita rencanakan semua. Terus kita di dalam bekerja di satu kompartemen ini harus yang poin terakhir itu adalah rencana HOA, handover area, untuk selesainya kapan. Nah, itu nanti kita serahkan ke plantation untuk ditanam.